Ya, karena pada tahun 2012 itu adalah saya sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Nah, kemudian berkaitan dengan soal ijazah ini memang sempat waktu itu menarik karena Bung Denny Iskandar waktu itu sempat melontarkan bahwa kecurigaan dia bahwa kok fotonya Pak Jokowi, foto ijazah itu kok berbeda dengan foto dengan Pak Jokowi, dengan sosok Pak Jokowi. Iya. Itu beda dengan itu sempat Denny ya. Memang diinformasikan oleh Denny bahwa waktu itu mereka terima berkas dari Solo, ijazahnya sudah delegalisir dan kemudian dibawalah ijazah tersebut didaftarkan di KPUD. Sempat nggak Pak Yulianto atau siapa mempermasalahkan ini diteliti dulu fotonya gitu ya nggak? Nggak ada, nggak ada yang sebut karena waktu itu kan ya memang momentum yang sangat pas lah. Kenapa saya bilang momentum sangat pas? Karena waktu itu di hasil Rakerdasus DKI dalam konteks pemilihan gubernur, calon untuk menetapkan calon-calon yang waktu itu sudah pada mundurkan diri, hanya tinggal satu-satunya itu Pak Jokowi. Iya. Gitu. Itulah mau nggak sehingga tidak ada yang mempersoalkan soal perbedaan antara foto dengan sosok yang ada. Iya. Memang ini mungkin jalan Tuhan lah, ya kan. Tiba-tiba saya dipertemukan sama Bung Refli tadi. Sedikit berbincang mengenai memperkenalkan bahasa ini Yulianto yang salah satu nama disebut tim Jakarta, saya bilang gitu oleh Pak Bitor. Iya, tetapi mungkin perlu disclaimer dulu, ya kan, bahwa dalam konteks tim Jakarta itu sebetulnya saya tidak termasuk dalam situ karena saya bukan aktivis partai pada saat itu. Iya. Karena pada tahun 2012 itu adalah saya sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Ya. Sudah harus netral dan independen kan gitu. Karena mengetuai satu lembaga negara mandiri. Gitu. Sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa tim Solo, maaf tim Jakarta. Tetapi kalau kemudian dalam pergaulan politik tetap berdiskusi dengan beberapa nama yang disebut tim Jakarta itu iya. Ya. Seperti dengan Bung Denny Iskandar ataupun dengan Indra Kramadipa. Memang ya disebut tim Jakarta dan Indra Kramadipa ya. Dan memang kalau Denny Iskandar itu memang waktu itu menjadi pengurus partai DPD DKI Jakarta. Indra itu aktivis tapi kemudian dia masuk dalam ring satu yang kemana-mana Pak Jokowi berjalan dia harus mendampingi oleh Pak Jokowi itu. Itulah disclaimer pertama saya. Iya. Ordal. Nah, berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang kemudian diduga palsu, itu memang menarik karena waktu itu Bung Bitor ngajakin saya bertemu di tempatnya Mas Eros di GBN. Eros Jarot. Begitu ketemu langsung ditanya, Mas Eros, capek-capek kita cari pembuat ijazah palsu ternyata Yulianto. Nah gitu. Bener nggak itu Pak? Iya. Waduh, langsung saya enggak gitu karena saya posisi 2012. Iya. 2012 saya Ketua Komisi Informasi sehingga saya nggak boleh gitu. Nah memang tetapi dari perbincangan ini makalah kenapa di beberapa pemberitaan tersebutlah seperti ya apa yang sudah diberitakan itu seperti sekretariat yang di Menteng katanya kan gitu, seperti itu di Cikini 69 gitu. Dan memang kita selalu berdiskusi. Diskusi dalam konteks pemenangan itu selain tim secara khusus mungkinnya tim Pak Jokowi secara resmi ada di Jalan Borobudur 22, tetapi juga secara informal di beberapa tempat, salah satunya yaitu di Cikini 69. Itu di mana kita berdiskusi juga bagaimana mengupayakan agar Pak Jokowi bisa menjadi Gubernur DKI pada tahun 2012. Itulah dalam konteks seperti itu. Gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan soal ijazah ini memang sempat waktu itu menarik karena Bung Denny Iskandar waktu itu sempat melontarkan bahwa kecurigaan dia bahwa kok fotonya Pak Jokowi, foto ijazah itu kok berbeda dengan foto dengan Pak Jokowi, dengan sosok Pak Jokowi. Iya, itu beda dengan itu sempat. Denny, ya. Itu tidak menunjukkan kertasnya. Iya, foto-foto ini ya. Gitu. Ya, memang diinformasikan oleh Denny bahwa waktu itu mereka terima berkas dari Solo, ijazahnya sudah delegalisir dan kemudian dibawalah ijazah tersebut didaftarkan di KPUD. KPUD. Nah, perjalanan berikutnya KPUD. Waktu sebentar Pak. Ketika ada yang cerita kalau ada yang cerita fotonya beda gitu,
Sempat nggak Pak Yulianto atau siapa mempermasalahkan ini diteliti dulu fotonya gitu ya nggak? Nggak ada, Oh, nggak? nggak ada yang surut karena waktu itu kan ya memang momentum yang sangat pas lah. Kenapa saya bilang momentum sangat pas? Karena waktu itu di hasil Rakerdasus DKI dalam konteks pemilihan gubernur, calon untuk menetapkan calon-calon yang waktu itu udah pada mundurkan diri. Hanya tinggal satu-satunya itu Pak Jokowi. Iya. Gitu. Mau nggak Itulah mau mau nggak mau sehingga tidak ada yang mempersoalkan soal perbedaan antara foto dengan sosok yang ada. Iya. Gitu. Tapi Pak, tapi nggak sampai mempersoalkan ini. Kenapa fotonya udah beda, kemudian fotonya juga capnya di bawah foto gitu nggak ada? Waktu itu nggak ada. Yang penting udah ada legalisirnya gitu ya. Oh. Waktu itu RRT belum lahir. Kita masih main. Ya lanjut Pak. Ya, dan RRT dan memang kita semua waktu itu nggak concern lah terhadap persoalannya. Yang penting ada legalisir, memenuhi persyaratan bisa didaftarkan. Kemudian langkah selanjutnya KPU DKI waktu itu Yuri Ardiantoro selaku ketua membentuk tim verifikasi faktual berangkat ke Jogja. Nah ini cerita ini ya, ini jadi berangkat ke Jogja ke UGM verifikasi ke UGM. Sebenarnya kecurigaan tentang ijazah Pak Jokowi ini sudah dari tahun 2012 ya. Ini ex-ketua Komisi DKI Jakarta ya, Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta ini juga memberikan penjelasan atau memberikan sebuah ungkapan atau fakta baru ini ya, termasuknya ya bahwa di tahun 2012 ya Bung Denny itu sudah mengatakan bahwa foto di ijazah Pak Jokowi ini kok berbeda dengan sosok Pak Jokowi. Nah ini sebenarnya dari awal juga sebenarnya mereka ini sudah pada mencurigai ya, pada curiga entah itu fotonya dengan orangnya gitu yang berbeda jauh gitu ya, pakai kacamata mungkin seperti itu ya. Dan tentunya seseorang yang berbeda dengan foto dengan aslinya ya tentu sangat kelihatan sekali ya. Akan tetapi saat itu mungkin ya tidak terlalu diindahkan hal tersebut karena memang kita jika dengar cerita dari Pak tadi ya mantan atau Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta yaitu tahun 2012 itu memang tinggal satu-satunya calon itu katanya gitu. Jadi ya mungkin tidak diindahkan hal tersebut. Nah hal ini tentunya kita semua jadi terbuka ya semuanya ya, kita semuanya jadi tercerahkan ya dengan cerita Bapak ini atau mantan Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta ini mencerahkan kita semua. Sebenarnya ya memang bukan hanya kita saja yang masyarakat yang tentunya kita ini awam gitu ya, tapi mereka ternyata juga sudah mencurigai dari awal dan ada kecurigaan dari awal tentang foto di ijazah tersebut gitu ya. Jadi benar apa yang dikatakan atau apa yang beredar luas di media sosial saat ini, memang foto dan ijazah Pak Jokowi ini memang berbeda gitu ya. Foto orangnya dan ijazah ini beda gitu ya dengan sosok Pak Jokowi sendiri. Nah ini kenapa masyarakat ini mencocoklogikan dengan foto dan orangnya gitu ya, karena memang ada fisiknya, ada bentuk barangnya gitu, ada datanya gitu ya, kelihatan sekali gitu ya. Kelihatan sekali bahwa foto tersebut memang berbeda, kan tetapi kita kan juga tidak tahu perubahan dari masa ke masa gitu, dari tahun ke tahun itu sudah ada perbedaan-perbedaan fisik seseorang gitu ya. Tapi jika kita melihat kita sendiri saja ya, fisik kita itu tidak akan berubah secara drastis dan mungkin tidak ada, mungkin perubahannya itu kok tidak ada kemiripannya gitu ya. Dan jika kita perhatikan ya foto Pak Jokowi dengan sosok Pak Jokowi yang sekarang ini sangat jauh beda sekali ya, dengan foto, wajah, muka, kumis, mata, semuanya gitu ya. Apalagi saat di foto ijazah dan saat wisuda itu Pak Jokowi kan itu sangat jauh beda sekali dan menggunakan kacamata ya, menggunakan kacamata. Dan Pak Jokowi sekarang setelah menjadi presiden ya tidak menggunakan kacamata, dan banyak juga foto yang beredar Pak Jokowi itu yang masih agak muda itu juga tidak menggunakan kacamata.
Lalu jika foto yang di ijazah itu bukan foto Pak Jokowi, sebenarnya foto siapa gitu ya? Kita jadi tanda tanya tentang hal itu. Kita pasti bertanya-tanya, masyarakat. Ya, tentunya bertanya-tanya tentang hal ini karena kita ini walaupun jadi masyarakat yang awam, tapi dengan selewat saja kita sudah melihat perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Perbedaan antara foto di ijazah dengan asli orangnya gitu ya. Dan foto Pak Jokowi sekarang itu tentunya ada sebuah perbedaan gitu ya. Jadi masyarakat berasumsi jika foto di ijazah itu bukan foto Pak Jokowi gitu ya. Berasumsi masyarakat seperti itu asumsinya. Nah, polemik tentang ijazah ini apakah akan terus bergulir ya? Apakah akan terus berkembang dari hari demi hari, terus berkembang terus ya, walaupun sekarang memang statusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Status Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi tidak mungkin ya, sebagai pejuang yang tentunya ingin tahu keabsahan atau mencari sebuah kebenaran yang dari awal sudah menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Tidak mungkin mereka ini akan berhenti di situ saja walaupun memang berkas tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tentunya mereka terus akan tetap berjuang dan tidak akan berhentinya untuk melakukan atau meneruskan sebuah perjuangan yang dari awal memang sudah dibangun. Dan kita semua tahu perjuangan mereka ini sangat luar biasa sekali, dan dukungan masyarakat juga semakin penuh ya mendukung mereka saat ini ya. Walaupun memang sudah dijadikan tersangka, tapi mereka juga tidak ciut nyalinya dan terus berjuang untuk mencari sebuah kebenaran tentang isu ijazah ini, tentunya seperti itu. Namun saat ini kabar yang beredar semakin berkembang luas dan ada beberapa hal yang tentunya kita bisa tahu sendiri bahwa tentang ijazah ini ada polemik dan hal baru, yaitu Egy Sujana menemui Jokowi ya. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu menemui Jokowi ke kediamannya di Solo. Ini juga jadi suatu perdebatan di masyarakat dan jadi isunya ini semakin liar seperti bola panas ya, karena mereka semua adalah pejuang yang tadinya satu gerbong, akan tetapi kita tidak tahu setelah ditetapkan sebagai tersangka ada dua orang tersebut, yaitu Egy Sujana dan DAL ini tiba-tiba mendatangi ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Mereka bertemu dan kita juga bertanya apa tujuan mereka bertemu ya, sedangkan mereka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Pak Jokowi. Jadi ini kan kita berpikir urgentasinya itu apa mereka bertemu dengan Pak Jokowi? Apakah mereka sudah melalui proses-proses yang sebelumnya itu memang sebelum bertemu mungkin dibicarakan dulu dari pihak kelompok mereka atau mereka yang tergabung di tim TPUA, karena Bang Egy Sujana ini kita tahu beliau adalah ketua tim TPUA ya, ketua TPUA. Kan tetapi ini yang selalu membicarakan tentang ijazah palsu awalnya itu kan Bang Egy Sujana. Tapi kita semua tahu saat ini tiba-tiba satu gerbong ini terpecah, dan satu gerbong di antara Roy Suryo dan Egy Sujana ini tiba-tiba kayak seakan-akan sendiri-sendiri. Bang Egy Sujana tiba-tiba menemui Pak Jokowi dan tentunya kayak Rismon Sianipar, Roy Suryo dan kawan-kawan. Tentunya ini juga hal yang membuat mereka ini kaget juga, karena mereka tidak dikasih tahu bahwa Bang Egy ini akan datang ke Solo atau datang menemui Pak Jokowi. Manuver apa yang akan ditempuh oleh Bang Egy Sujana? Tentunya jadi pertanyaan para kawan-kawannya atau seperjuangannya, yaitu Bang Rismon dan Roy Suryo beserta kawan-kawan ini pasti menanyakan ada manuver apa.
Sedangkan perjuangan mereka ini kan bareng, ya bersama-sama di antara beberapa pejuang-pejuang ini, pejuang tentang ijazah ini dari awalnya gitu. Tapi tiba-tiba ada hal yang tentunya ini menjadi sebuah asumsi liar di masyarakat, karena sulit sekali untuk dibantah ya bahwa pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi ini tentunya ada maksud-maksud tertentu dan ada agenda-agenda yang sangat penting, dan tidak mungkin jika tidak penting Egy Sujana dan DHL ini menemui Jokowi di kediamannya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar video saya ini.